Jika mendengar kata hantu, beberapa orang mungkin langsung beranjak pergi karena ketakutan. Hantu digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan. Biasanya hantu yang paling ditakuti adalah perempuan. Banyaknya kisah tragis yang dialami wanita hingga meninggal dan menjadi arwah penasaran. Tapi ada juga hantu yang berparas cantik. Penasaran? Berikut kisah hantu cantik di Indonesia. 1. Si Manis Jembatan Ancol. Buat kamu yang anak 90-an, pastinya tidak akan merasa asing dengan nama Si Manis Jembatan Ancol karena pernah diangkat ke layar kaca. Si Manis Jembatan Ancol ini juga dibintangi beberapa artis ternama pada masanya. Menurut cerita yang beredar, pada awal abad ke-18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Maryam ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam juga dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Kala itu, Maryam dilamar dan diajak untuk menikah oleh sang majikan yang merupakan seorang pedagang tua yang kaya raya. Ia hendak dijadikan selirnya. Permintaan sang majikan pun ditolak oleh Maryam. Wanita ini pun kabur dari rumah, berusaha menjauh dari sang majikan. Sayangnya, rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tak berhasil. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu, sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Maryam yang melarikan diri dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. 2. Hantu Kandole. Hantu Kandole merupakan urban legend yang berasal dari Pulau Sulawesi di Indonesia, tepatnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Makhluk ini merupakan wanita cantik yang gemar menggoda para pria sebagai mangsanya. Hantu Kandole mulai banyak muncul sejak banyaknya pembantaian wanita yang dilakukan pada masa lalu. Korban pembantaian ini diperlakukan dengan tidak senonoh. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa dulu lalu mayatnya dibuang di hutan yang terletak di kawasan Sulawesi Tenggara. Ada pula yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah jin penghuni hutan di Sulawesi Tenggara yang hidup secara berkelompok. Ngerinya hantu yang mengubah dirinya menjadi berparas cantik ini menggoda para pria hingga tergila-gila padanya. Bahkan ada yang mengatakan mereka bisa dijadikan sebagai peliharaan para pria berhidung belang. 3. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sosok penguasa Laut Selatan yang digambarkan memiliki kecantikan abadi sepanjang masa. Selain cantik, sosok Ratu Kidul merupakan sosok agung yang dimuliakan dan dihormati dalam mitologi Jawa. Masyarakat Jawa mengenal sebuah istilah telu-teluning atunggal yang berarti tiga sosok menjadi satu kekuatan, yaitu Eyang Resi Projopati, Panembahan Senopati, dan Ratu Kidul. Ratu Kidul juga dipercaya menjadi istri spiritual Raja-Raja Trah Mataram. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok yang anggun dan mempesona, serta memiliki tatapan yang syahdu dan memukau. Wajah Nyi Roro Kidul menyiratkan sebuah sifat kebijaksanaan. Nyi Roro Kidul menurut deskripsi adalah sosok yang memakai mahkota ratu dan memakai kain selendang di bahu. Nyi Roro Kidul biasa digambarkan dengan tata rias khas Jawa dengan sorotan mata yang tajam dan menusuk. Konon tatapan mata Nyi Roro Kidul inilah yang biasa menjadi pusat mistis lukisan-lukisannya. 4. Hantu Kuntilanak.
Kuntilanak adalah satu hantu perempuan yang paling terkenal di Indonesia. Sosok kuntilanak banyak didefinisikan sebagai hantu cantik dengan rambut panjang terurai dan memiliki suara ketawa yang unik. Ada yang bilang kalau kuntilanak merupakan jin kafir atau setan yang berjenis perempuan. Seperti perempuan pada umumnya, kuntilanak pun merasa dirinya sangat cantik. Kuntilanak biasanya memiliki rambut yang panjang dan memakai baju warna putih. Keberadaan kuntilanak tak jauh berbeda dengan hantu-hantu lain, yaitu di area yang gelap, lembab, dan tentunya jarang dikunjungi atau dilewati oleh manusia. Lokasi semacam itu memang sangat memungkinkan menjadi tempat bersemayamnya hantu, bahkan jin sekalipun.